Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Izin Azam dengan NIM 2300492 dari program studi ilmu komputer kelas C2. Di sini saya akan menjelaskan tugas desain pemrograman web untuk nomor kedua, yaitu tentang peminjaman barang seseorang ke perpustakaan atau ada anggota perpustakaan yang ingin meminjam bukunya. Nah, di file pertama ini, Azam ngebuat file buku.php yang di dalamnya terdapat suatu kelas yang namanya buku. Di sini ada variabel ID, judul, dan pengarang yang bersifat private. Mungkin bisa Azam ulangi dari video sebelumnya. Private itu artinya adalah suatu variabel yang hanya bisa diakses dari skop tertentu. Berarti bisa diakses dari ini ya. Kalau ada dari skop luar, tidak bisa diakses sama sekali atau akan memunculkan warning error. Nah, kedua di sini ada public function, constructor. Untuk apa gunanya? Nah, parameter-parameter yang ditaruh di sini akan dimasukkan ke setiap variabel yang ada di dalam kelas buku. Constructor itu apa sih? Jadi constructor itu salah satu fungsi yang istimewa dalam PHP yang fungsi tersebut dapat dipanggil ketika kita membuat suatu kelas. Oke, kalau masih bingung nggak apa-apa. Itu wajar, nanti bakal Azam jelaskan di file selanjutnya. Nah, di sini ada function untuk get ID, get judul, get pengarang, dan informasi buku. Ini sebenarnya sama aja semua ya. Kalau yang informasi buku tinggal ditambahin echo-echonya buat ngeprint. Oke, kita lanjut ke file kedua. Di sini ada anggota.php. Tuh. Nah, anggota.php Azam include onebuku.php. Maksudnya include onebuku.php itu untuk apa sih? Untuk mengambil data-data yang ada di buku.php. Seperti kalau misalkan di bahasa C, include petik-petik header.h atau apa gitu. Nah, di sini ada kelas anggota. Kalau tadi kan bukunya nih, ID buku, judul buku, pengarang buku. Nah, kalau ini anggota perpustakaannya. Di sini ada variabel ID, ada variabel nama, alamat, buku pinjaman yang berbentuk array, dan berapa. Buku pinjaman ini kenapa ada array-nya, Zam? Nah, di sini Azam ngebuat program di mana ada seorang anggota perpustakaan yang boleh meminjam buku di perpustakaan maksimal 5 buku. Jika dia telah meminjam 5 buku, maka nggak boleh minjam buku selanjutnya sampai dia mengembalikan buku-buku yang telah dia pinjam. Jadi, kalau udah 5 nggak boleh minjem lagi, harus 4, 3, 2, 1 baru minjem lagi, oke? Untuk variabel berapa ini adalah variabel inisiasi yang bakal menghitung ada berapa buku sih yang sekarang dia pinjam gitu. Oke, sekarang ada konstruktor. Konstruktor sama aja kayak buku yang tadi. Ketika fungsi tersebut kelas anggota dipanggil, maka bisa langsung ngisi parameter langsung. Terus sini ada function tambahkan buku. Jadi di sini kan ada array buku peminjaman nih. Oke, kita bedah satu-satu. Tambahkan buku mempunyai 3 parameter, ID, judul, dan pengarang. Untuk apa tiga parameter ini? Ketika berapa yang di sini itu masih lebih kecil daripada 5, maka kita bisa ngebuat suatu kelas buku. Nah, di sini kan kita ada function constructor ya, di mana function itu akan otomatis aktif ketika kelas tersebut dibuat. Nah, di sini maksudnya nih, kelas dibuat itu adalah new buku yang di dalam ada parameter. Ada parameter ID, judul, dan pengarang. Nah, ketika parameter tersebut ditulis, maka akan otomatis masuk ke dalam function yang kita buat di sini. Nah, di bawah ini kita akan masukkan kelas tersebut ke dalam variabel buku, lalu variabel buku akan kita masukkan ke dalam array buku pinjaman. Yang di atas ini kita berbentuknya array. Jadi kalau di bahasa C kita perlu inisialisasi terlebih dahulu dalam array-nya sini tulis n atau ditulis 5 atau ditulis berapapun. Tapi kalau di PHP itu secara otomatis, misalkan datanya 0, kita akan masukin tuh langsung data di sini. Ketika datanya ada 1, terus kita masukin, kita nggak nimpa data yang ini, tapi akan di sampingnya, dan terus sampai berapapun. Nah, di sini di berapanya ditambahin untuk menghitung jumlah buku tersebut. Lalu kita print deh di sini. Buku telah ditambahkan, lalu kita akan mengembalikan boolean true. Untuk apa boolean true? Oke, nanti kita bakal bahas di atas. Dan jika bukunya itu sudah kita punya 5,
maka kita nggak bisa nambah buku, yang berarti akan mengembalikan nilai false, serta mengembalikan print tidak berhasil menambahkan karena terlalu banyak meminjam. BR itu untuk spasi. Oke, di bawahnya ada function untuk mengembalikan buku. Kalau kita minjem, pasti kita akan mengembalikan buku. Nah, di sini kita hanya butuh satu parameter sebenarnya. Kenapa Zam yang di atas butuh 3 parameter, yang di bawah butuh satu parameter? Karena di atas ini kita mengisi-ngisi ID-nya, judulnya, dan pengarang buku tersebut. Kalau mengembalikan, kita hanya perlu identitas apa ya, primary key yang dimiliki oleh buku tersebut, yang nggak dipunyai oleh data-data lainnya, yaitu apa? Yaitu ID buku. Nah, di sini kita bakal pakai for each, yaitu looping. Ketika buku yang kita pinjamkan akan kita jadikan variabel key atau buku jika buku tersebut mempunyai ID yang sama dengan ID yang ada di parameter, maka unset. Nah, unset itu apa sih? Unset itu adalah salah satu function di PHP untuk menghapus suatu data. Jadi kalau di MySQL mungkin kayak drop atau kayak delete lah. Nah, kalau unset itu untuk menghapus data tersebut gitu. Nah, karena kalau kita minjem buku berapanya akan ditambah, kalau kita balikin buku maka berapanya akan dikurang. Lalu kalau syarat yang if ini terlaksana maka akan mengembalikan true, kalau tidak terlaksana maka akan mengembalikan false. Nah, di sini ada get ID, ada get nama, get alamat, get buku, get informasi atau informasi anggota. Jadi hampir sama kayak buku ya. Kalau ini untuk get ID judul pengarang buku, kalau yang anggota ini untuk ID, nama, alamat buku, sama anggota untuk anggota perpustakaan tersebut. Zam, kalau misalkan kita ngebalikin function get buku, kembalinya cuma satu buku doang dong. Enggak, kalau di PHP ini kita bisa mengembalikan nilai array, yang berarti semua nilai yang ada di buku pinjaman, mau isinya 1, 2, 3, 4, atau 5, itu akan keluar semua. Jadi nggak hanya satu variabel saja, tergantung yang di atas ininya. Lanjut, kita akan ke controller perpustakaan.php. Nah, di sini kita akan membuat suatu kelas controller anggota. Jadi apa sih Jam bedanya anggota sama controller perpustakaan? Nah, di sini itu lebih apa ya? Di controller itu agar function-function yang kita jalanin lebih rapih aja sih. Sebenarnya bisa kita jadiin satu file, cuman kayak nggak rapih, terus ribet, orang yang ngebaca juga bakal pusing gitu. Nah, di sini kita bakal ngebuat variable private yang berbentuk array yang sama kayak ini sebelumnya. Karena satu orang bakal bisa meminjam banyak buku, dan satu perpustakaan bakal punya banyak peminjam buku. Nah, banyak peminjam buku itu bisa kita masukin ke dalam array, paham? Oke, kita lanjut di sini. Public function tambah anggota. Nah, tambah anggota ini sama kayak tambah buku sih. Tuh sama kayak tambah buku. Cuman kalau di sini anggota baru, new anggota. Jadi ketika kita memanggil function tambah anggota, dia akan membuka kelas. Nah, kelas ini kenapa langsung diisi? Karena tadi yang di sini ada constructor. Jadi kita langsung masukin anggota baru ke dalam daftar anggota yang di sini. Oke, terus kita mengembalikan nilai anggota. Sekalian ngeprint anggota telah ditambahkan. Terus ini get daftar anggota. Ini tuh untuk ngeprint semua anggota yang ada gitu. Terus kalau misalkan kita mau ngambil anggota dengan ID tertentu bisa nggak? Bisa, tapi tentunya harus masukin ke parameter. Di sini kita masukin parameter untuk mencari anggota yang spesifik. Sini kita akan for each loop terus sampai nanti ketemu data tersebut. Ketika sudah ketemu data tersebut, maka akan mengembalikan data yang kita cari. Kalau nggak ketemu, akan mengembalikan nilai 0. Oke, di sini kita lanjut ke function menambahkan buku. Kan kalau yang di sini ada ya, tambahkan buku. Nah, di sini kita akan menambahkan buku. Jadi kan kalau kita tuh mau nambahin buku, kita harus tahu nih orang yang minjem tuh siapa. Misalkan Azam mau minjem buku A, B, C, D. Misalkan Rahmat mau minjem buku E, F, G, H. Jadi orang itu tuh kita harus tahu mau minjem buku apa. Nah, maka di sini akan ada 4 parameter. Parameter pertama berguna untuk mengetahui orang yang meminjamnya, ID buku, judul, dan pengarang untuk mengisi dari tambahkan buku tersebut. Yang ini nih, tambahkan buku. Tuh, ntar bakal ngebuat kelas baru.
Oke. Nah, ini sebenarnya di bawah lagi ada mengembalikan buku. Sebenarnya hampir sama ya kayak yang sebelum-sebelumnya lagi, tapi tinggal ditambahin ID anggota saja sama ID buku yang mau dikembalikan. Kita jelasin lagi aja deh, nggak apa-apa. Nah, jika cari anggotanya itu ketemu, if dia bukan null, berarti anggotanya itu ada, maka kita akan mengembalikan buku tersebut. Nah, jika mengembalikan buku tersebut, jadi kalau bukunya itu ketemu, maka buku dengan nama dengan ID bla 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 akan dikembalikan. True. Kalau misalkan bukunya nggak ketemu, akan mengembalikan false gitu. Nah, di bawah ada menampilkan buku pinjaman. Jadi, Azam minjem buku apa aja sih? Bisa kita lihat. Rahmat bisa minjem buku apa aja sih? Bisa kita lihat. Misalkan ada eh, Haura, dia minjem buku apa aja? Bisa kita tampilin. Terus Faiza minjem buku apa aja bisa kita tampilin. Oke, 2 jam kebanyakan teori. Bingung nih mau lihat praktiknya langsung. Oke, kita sini langsung praktikin. Nah, di sini ada controller anggota sama dengan new controller. Maksudnya apa? Kita membuka kelas untuk controller yang sebelumnya. Nah, kelas controller anggota kita buka. Nah, misalkan kita tuh pengen ada apa namanya peminjam 1 sama dengan controller anggota. Nah, misalkan kita pengen nambahin anggota, kita pakai aja function tambah anggota. Kita ke driver, jangan lupa tanda panah. Nah, jangan lupa titik koma. Di sini kita ID-nya kita ganti aja bebas, misalkan mau 12. Namanya Ahmad Izzuddin Azam. Untuk alamatnya biasanya Bekasi Utara misalkan. Nah, sambil kita lihat di sini, ini kita refresh. Nah, tuh. Jadi yang kalau misalkan, ntar muka saya turunin dulu ya teman-teman, karena kayak menutupi. Nah, kalau ini saya komen, kita akan melihat halaman ini berbentuknya kosong, jadi nggak ada apa-apa. Ketika kita menambahkan anggota, maka akan ada echo atau perinan anggota ditambahkan. Karena di sini tuh, ketika kita menambahkan anggota ditambahkan. Zam, coba ngebuat anggota namanya jangan 1 doang. Bisa nggak 2 atau 3 gitu? Bisa. Nah, kita tambahin lagi misalkan. Sini ada, ntar kita copy aja deh. Nah, peminjam 2 dengan ID 13 yang namanya Rahmat Gamer. Alamatnya dia tuh tinggal di Sulawesi. Nah, ketika kita menambahkan anggota baru, berarti di layar localhost kita akan muncul tulisan baru harusnya. Nah, betul. Jadi setiap ada anggota baru yang ditambahkan, maka dia akan ngeprint. Oke, kita tambah 1 lagi ya biar 3 orang, biar rapih. Aku tuh suka yang ganjil-ganjil soalnya. Di sini kita tambahin jadi 14. Nah, misalkan di sini ada Azizah Umairah. Rumahnya di Arab Saudi. Nah, berarti sini akan nambah lagi. Oke. Sekarang kita bakal coba kita pakai function get daftar anggota. Jadi kita lihat nih, anggota yang tersedia di perpustakaan itu siapa aja sih? Oke, kita coba ya. Nah, oke. Jangan lupa titik koma. Kita print. Nah, di sini akan ke print daftar anggota yang tersedia. Di indeks 0 atau data pertama ada yang namanya Ahmad Izzuddin Azam yang tinggal di Bekasi. Lalu di indeks ke-1 atau data kedua ada yang bernama Rahmat Gamer yang tinggal di Sulawesi. Nah, untuk indeks kedua ada yang namanya Azizah Mairo yang tinggal di Arab Saudi. Jadi get daftar ini untuk ngeprint ngeprint array gitu. Oke, sekarang masing-masing dari orang ini bakal minjem buku misalkan. Jangan deh, kita cobain dulu ya. Cari anggota by ID. Nah, kita tulis di sini. Kita pengen nyari anggota yang ID-nya siapa nih? Azizah misalkan. Kita tulis 14. Jangan lupa di bagian depannya kita taruh ini. Nah,
Berarti kita akan nyari anggota by ID yang mempunyai ini 14. Coba kita print. Sebentar. Oh, sepertinya ini ada error, jadi kayaknya kita skip dulu teman-teman. Hehe. Oh, ternyata ini bukan buat ini, cuman buat nge-return doang. Oke, kita lanjut ke nambah buku. Maaf ya teman-teman, maaf. Oke, di sini kita akan nambahin buku. Misalkan peminjam 1. Nah, kita akan menambahkan buku pengarang. Kita akan taruh di sini. Oke. Nah, gini aja deh, biar gede ya. Di peminjam 1, itu kita akan menambahkan buku dengan ID anggotanya 12. Sorry. Tapi kayaknya nggak usah deh, bener kan? Nggak usah. Udah ini aja. Nah, kita akan menambahkan buku yang dipinjam oleh Ahmad Izzuddin Azam dengan ID buku misalkan B, pakai string ya, B001 dengan judul buku Lord of the Rings yang pengarangnya misalkan Harry Potter. Saya nggak tahu ya nama pengarangnya. Nah, di sini ketika kita lihat di localhost-nya harusnya ada. Nah, aduh, ini nggak ada enternya ternyata ya teman-teman ya. Buku ditambahkan, kita kasih enter dulu harusnya. Tambahkan buku. Ini kita kasih enter dulu ya, biar rapih di situnya. Nah, oke, buku telah ditambahkan. Jadi, ya udah, berarti bukunya ditambahin. Kalau misalkan nih, aku pengen minjem buku lagi. Ini masih sama, kode bukunya beda. Judul bukunya Blackjack the Handsome. Buatan misalkan Ilkom C2. Ketika kita minjem buku lagi akan tulisan lagi. Nah, buku telah ditambahkan. Buku telah ditambahkan, buku telah ditambahkan. Yang ditambahkan tuh apa sih? Nah, kayak kita tuh minjem buku apa aja. Nah, di sini kita bisa ngeliat nih buku pinjaman dari setiap orangnya. Misalkan kita tulis di sini controller anggota. Nah, oke. Controller anggota menampilkan buku pinjaman 1. Jangan, berarti 12. Jadi kita bakal menampilkan buku pinjaman orang yang mempunyai ID 12. Coba kita lihat di sini. Tuh, berhasil menampilkan buku yang dipinjam oleh Ahmad Izzuddin Azam. Jadi Ahmad Izzuddin Azam kan punya 12. Coba kalau misalkan kita 13 nih. Kita tulis di sini 13. Tes, berhasil menampilkan buku yang dipinjamkan oleh Rahmat Gamer. Tapi kok isinya 0? Ya, karena si Rahmat belum minjem buku apa-apa. Coba nih, kalau dipinjam buku, kita kasih 13, kode bukunya 3, misalkan cara jago ngoding. Dia dari UPI. Ketika kita refresh kembali, maka pasti akan isi array-nya. Nah, buku telah ditambahkan, berhasil menampilkan buku yang dipinjam oleh Rahmat. Dia punya buku cara jago ngoding. Nah, tadi kan Azam tuh membuat program ini ya. Seseorang yang bisa minjem buku di perpustakaan hanya sampai 5. Kalau lebih gimana? Lebih bakal error. Nah, coba kita lihat ya. Ketika dia minjem si Rahmat nih, contohnya baru minjem 4 buku. Cara jago ngoding, cara jago lari, cara jago gamer, cara jago makan. Nah, ketika kita refresh, buku telah ditambahkan, buku telah ditambahkan, buku telah ditambahkan. Tapi ketika si Rahmat minjem sekali lagi, apakah bisa? Cara jago makan, cara jago ngaji misalkan. Apakah bisa ditambahkan? Jawabannya adalah, yap, masih bisa. Karena batas dia minjem adalah 5. Tapi, mending kita batasin dulu deh yang si Rahmat. Dengan pakai Eko, ini ya teman-teman. BR, terus kita pakai HR. Titik koma, biar ada garisnya gitu. Nah, biasa. Tuh. Nah, kalau si Rahmat minjem 1 buku lagi, misalkan, cara
jago ngaji aja deh, nggak usah pakai cara. Dia bakal keluar tulisan, tuh, tidak berhasil menambahkan buku karena terlalu banyak meminjam. Jadi di sini fiturnya sudah terlaksana ya, karena kita batas meminjam adalah 5 buku. Lalu gimana Zam cara biar si Rahmat bisa minjem buku lainnya? Itu dengan cara mengembalikan buku. Nah, di sini kita pakai function kembalikan buku ya. Misalkan ini yang kita copy. Bentar teman-teman, sabar. Oke, kita lihat di sini kita akan mengembalikan buku. Cakep. Nah, ID-nya si Rahmat tuh berapa sih? 13. Oke, kita isi 13. ID bukunya yang mau dikembalikan yang mana? Yang mau dikembalikan misalkan cara jago gamer. Kita kembalikan nih. Set. Kita masukin ke sini. Set. Maka akan tulisan buku dengan ID B005 telah dikembalikan oleh Rahmat Gamer. Nah, berarti kalau misalkan kita mau minjem lagi, bisa nggak sih sekarang? Harusnya bisa dong. Di bawah tulisan ini akan ada tulisan buku telah ditambahkan. Nah, buku telah ditambahkan. Jadi, peminjaman barang sudah berhasil ya, oke? Mungkin untuk menampilkan buku pinjaman, oke. Sekarang kita mau nampilin buku pinjaman terakhirnya si Rahmat ya. Ini aja deh. Nah, si Rahmat di sini sama setelah dia mengembalikan. Kita akan lihat perbedaannya. Oke. Di sini, bentar. Oke. Di sini ada buku-buku yang sebelumnya dipinjam yang ada B005, cara jago gamer. Tapi karena bukunya telah dikembalikan terlebih dahulu, nah, jadi di sininya nggak ada buku B005 nih. Jadi ada B006, B008, tapi B005 udah ada. Jadi, apa ya? Tugas dari yang kedua ini menurut saya sudah selesai karena mempunyai kelas dari buku, anggota, controller, dan cara menambahkan buku dan mengembalikan bukunya. Mungkin itu saja presentasi yang bisa saya sampaikan. Semoga teman-teman yang lain yang belum mengerjakan bisa lihat presentasi ini dan tercerahkan. Sekian yang saya bisa sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.